Lama-lama saya suka dengan Arief Puyono. Ya karena apa? Di mana semua menyalahkan Firly Bahuri saat tidak hadir saat dipanggil Komnas HAM. Arief Puyono justru membredeli Komnas HAM. Ya kadang-kadang Arief Puyono itu adalah sosok politisi menurut saya sih. Dia lucu dan juga apa adanya. Bahkan ketika menanggapi Firly Bahuri tidak datang saat dipanggil Komnas HAM, Arief Puyono justru mempertanyakan netralitas dari Komnas HAM atas polemik TWK di KPK seperti yang dilaporkan Novel Baswedan pada waktu itu. Arief Puyono juga menyebut bahwa Ketua Komnas HAM yang kini diemban oleh Ahmad Taufan Damanik sering mengisi pelatihan dan seminar untuk Hizbut Tahrir Indonesia yang sekarang ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Bahkan Arief Puyono juga menyimpulkan, sudah sangat wajar lah apabila Komnas HAM kini memanggil pimpinan KPK dan BKN atas laporan dari Novel Baswedan. Menurut dari kader PDIP juga, apa urusannya Komnas HAM memanggil Firly Bahuri soal tes wawasan kebangsaan di KPK dan penonaktifan 51 karyawan di KPK. Dan menurut Pitra Ampera dari politisi PDIP, ya seharusnya Komnas HAM itu tidak menanggapi hal-hal seperti ini. Jadi kenapa harus memanggil Firly Bahuri? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Keberanian Arief Puyono beredeli Komnas HAM patut diacungi jempol. Imbas pemanggilan atas Ketua KPK Firly Bahuri oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM baru-baru ini mendapati tanggapan datang dari politikus Gerindra Arief Puyono. Seperti diketahui, Komnas HAM telah melakukan pemanggilan terhadap Firly Bahuri sebagai tindak lanjut atas laporan Novel Baswedan terkait tes wawasan kebangsaan TWK di KPK beberapa waktu yang lalu. Namun, Firly Bahuri dikabarkan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM tersebut, justru meminta penjelasan terlebih dahulu ihwal alasan pemanggilan dirinya. Merespon hal tersebut, Arief Puyono justru mempertanyakan netralitas dari Komnas HAM atas polemik TWK KPK seperti apa yang dilaporkan Novel Baswedan. Pasalnya, Arief Puyono menyebut bahwa Ketua Komnas HAM yang kini diemban oleh Ahmad Taufan Damanik sering mengisi pelatihan dan seminar untuk Hizbut Tahrir Indonesia. Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar HTI dulu, dan mantan tim ses Gatot Puji Gubernur Sumut hingga di Komisaris PDAM Sumut, kata Arief Puyono melalui Twitternya Kamis 10 Juni 2021. Dengan demikian, kata Arief, sangatlah wajar apabila Komnas HAM kini memanggil pimpinan KPK dan BKN atas laporan dari Novel Baswedan. Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya? Pungkasnya. Sebelumnya, Komnas HAM mengagendakan pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara Selasa 8 Juni 2021 yang lalu. Surat pemanggilan untuk pimpinan KPK hari ini, ujar Komisioner Bidang Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam. Namun, Firly Bahuri enggan hadir untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ia meminta penjelasan lebih dulu soal hak asasi apa yang dilanggar pada TWK. Tindak lanjut surat dimaksud Senin 7 Juni 2021. Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK.
kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Selasa 8 Juni 2021 terkait sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak memenuhi pemanggilan Komnas HAM terkait laporan 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK alih status menjadi SN sudah tepat. Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera meminta Firly CS tidak perlu meladeni permintaan Komnas HAM karena bukan kewenangannya. Terlalu jauh, Komnas HAM tidak punya hak untuk memanggil ketua KPK. KPK harus abaikan panggilan karena bukan yurisdiksinya, ujar Kapitra Ampera kepada wartawan di Jakarta Selasa 9. Dijelaskan Kapitra, berdasarkan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, menurutnya, justru aneh ketika Komnas HAM ikut campur dalam urusan TWK KPK. Kewenangan Komnas HAM menurut Undang-Undang 26/2000 hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat yang berupa crime against humanity and genocide, pungkas Kapitra. Diketahui sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) terkait persoalan tes wawasan kebangsaan. Adapun Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK Novel Baswedan tampak hadir dalam menyampaikan laporan ke Komnas HAM tersebut. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan wadah pegawai KPK datang bersama kuasa hukumnya untuk memberikan sejumlah informasi agar bisa ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Ia menyebutkan kedatangan WP KPK itu untuk melaporkan nasib 75 pegawai KPK yang dibebas tugaskan akibat tidak lolos tes TWK. Komnas HAM menerima pengaduan dari teman-teman wadah pegawai KPK dan didampingi oleh kuasa hukumnya menyampaikan terkait masalah yang 75 pegawai, kata Anam dalam konferensi pers Senin 24 Mei 2021. Kami sudah mendapatkan berbagai informasi sangat penting dan terus terang saja, informasi jauh lebih komprehensif yang kami terima daripada kami sekedar membaca berita, ujar dia. Anam mengatakan pihaknya juga telah diberikan informasi terkait proses TWK hingga substansi bagaimana persoalan tersebut dapat terjadi. Ia menambahkan, Komnas HAM diberikan sejumlah dokumen berisi catatan berupa fakta mengenai persoalan tersebut. Kami juga diberikan segepok dokumen yang menurut kami itu lumayan banyak informasinya, catatan atau fakta-faktanya, dan beberapa instrumen hukum yang melandasinya, ucap Anam. Terkait pengaduan tersebut, Anam menyatakan Komnas HAM akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Kami membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan tidak untuk tujuan yang lain, semata-mata untuk sebagaimana negara kita bisa bebas dari korupsi, kata dia. Oleh karena itu, Anam berharap wadah pegawai pimpinan KPK serta pihak-pihak terkait dalam peristiwa tersebut untuk bisa kooperatif. Kami memandangnya adapun yang terjadi di KPK adalah kerugian besar kalau kita nggak tangani dengan baik, bahwa musuh kita adalah koruptor dan mungkin tidak hanya musuh kita saat ini, tapi juga anak cucu kita, ujar Anam. Sekali lagi dedikasi untuk membentuk tim ini untuk gerakan anti korupsi se-Indonesia dan untuk memastikan penyelenggaraan negara kita oleh siapapun bersih dari korupsi, tutur dia. Sebelumnya KPK, Firly Bahuri juga telah memberikan respon atas pernyataan Presiden Joko Widodo terkait polemik tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Jokowi menyatakan hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos. Ia pun meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Menpan RB, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN merancang tindak lanjut bagi 75 yang tidak lolos tes. Firly memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos tersebut. Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain, kata Firly dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 20 Mei 2021. Kami pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dan tidak memberikan komentar karena kita bekerja, ucap dia. Adapun SK pimpinan KPK yang membebas tugaskan 75 pegawai tak memenuhi syarat menjadi ASN melalui TWK hingga kini belum dicabut. Sejumlah elemen masyarakat mendesak pimpinan KPK untuk mencabut SK tersebut.